Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama Goto, kedua Buka, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam BIRD, ketujuh EPNI, kedelapan NICL, dan terakhir Raja. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,5% ke harga 6.976 ya. Tapi selama perdagangan itu hampir di zona merah terus dan transaksi sampai saat ini ada 14,8 triliun, asing hari ini net sell di 842 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG tutupannya di 6976, jadi dia ditarik naik ya dan membentuk candle hammer lagi, sempat turun ya. Dengan kondisi seperti ini harusnya besok nggak boleh merah lagi ya. Gagal kalau merah lagi itu rawan. Peluangnya ini 6.440 ya untuk ISG. Jadi besok itu harus langsung rebound, kalau bisa langsung nutup gapnya ini di 7.049 ya, 7.050 itu ya, naiknya sekitar 1% itu bagus. Untuk ISG ada peluang seminggu ke depan dia konsol di area ini. Tapi ini udah di area bottom, semoga aja ini jadi swing low-nya ya. Kuncinya ya jangan turun lagi dari 6.920. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Goto yang hari ini ditutup menguat 1,09% ke harga 370. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 50 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto membentuk candle doji dan ya dia ini sebenarnya mantul dari support 350 ya. Kelihatan nih. Ini kan sebentarnya dipertahankan tuh. Sempat offset sedikit tapi habis itu ditarik naik. Dan kondisi seperti ini apakah bagus? Ya ini sinyal bagus karena volume meningkat saat koreksi 2 hari, volume kecil ya. Kuncinya 380 harus lewat dulu, itu baru aman. Kalau nggak mampu lewat ada peluang untuk Goto konsolidasi di range harga ini ya. Supportnya 350, resistannya 380. Dia tektok di area ini. Nah, jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya lihat aja nih, resistannya udah dekat, supportnya jauh. Kira-kira ideal nggak kalau baru beli? Ya kalau saya bilang sih nggak ideal. Kalau Bapak Ibu beli ya waktu tadi di 350, 355, 356 tuh bisa. Sekarang udah nggak ideal ya. Agak rawan lah. Kalau berani beli ya yang penting siap resikonya, stop loss di bawah 350. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham kedua. Ada Buka yang ditutup di harga 284 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Buka belum kemana-mana, dia konsolidasi dan terus gagal lewat EMA 20-nya yang saat ini ada di 288. Hari ini dia puncak tertingginya itu 286 ya, sedikit lagi. Tapi menurut saya ini bagus ya. Yang penting jangan turun dari 270, 268 itulah untuk Buka ya. Dia masih konsol dengan kondisi seperti ini ya, kalaupun nekat ya bisa aja. Nggak ada yang salah ya di market. Yang penting tadi jangan turun dari 266 untuk Buka. Jadi seperti itu aja untuk Buka. Buka belum aman kalau belum di atas 300 lagi. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SRTG yang hari ini ditutup menguat 2,18% ke harga 2.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG masih sama kemungkinan konsolidasi. Ini kan sudah gambaran saya waktu itu. Dia harus lewat 2.900 atau konfirmasinya 3.000, tapi kalau bisa naik ke 2.900 itu cukup aman, asal jangan terus gagal ya. Kalau dia breakout habis itu merah lagi dan turun dari 2.900 ya tetap ada pola head and shoulder. Support kuatnya itu di 2.600, jangan turun dari itu. Tadi kan dia udah di 2650. Kalau Bapak Ibu stack buy tadi di area itu, cut lossnya ya paling mentok 3% kan, sekarang udah bisa profit sedikit ya. Besok itu bisa melakukan penguatan, targetnya 2.900 untuk SRTG. MACD-nya tapi masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Saat rebound juga volumenya biasa aja, tapi ini lumayan meningkat nih selama 5 hari sama minggu lalu ya. Ya kuncinya 2.900 itulah. Kalau dia bisa lewat itu titik aman. Ini sebenarnya 3.000 nih ya neckline-nya. Bisa di sini aja tarik ya. Tapi yang penting naik 2.900 ini cukup aman, jangan balik lagi ke bawah. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham keempat. Ada IMTK yang ditutup terkoreksi 1,42% ke harga 1.735. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ini belum mampu naik ya. Setelah kepentok 1.800 dia turun. Hari ini sampai nggak di 1.800? Nggak sampai dan koreksi ya. Ya belum aman lah kalau beli IMTK
EMTK ini sekalian di bawah aja 1600. Area ini area tanggung. Kalau Bapak Ibu mau stop loss ketat ya bisa aja. Biasanya itu psikologis terganggu di sini ya. Misalnya beli itu pasti berharap ada pantulan di 1600. Pas jebol biasanya nggak mau cut loss karena makin dalam. Nah itu ya biasanya ya. Kalau punya mindset seperti itu, psikologis yang sepertinya nggak rela cut loss kalau kedalaman, ya tetapkan dulu berapa siap cut loss. Misalnya cuma 3%, berarti nggak boleh beli dekat-dekat sini. Cari support kuatnya. Ya beli dekat support kuat. Jadi kalaupun cut loss 3% atau 4% ya udah kan. Kalau beli di area ini kan area nanggung. Antara dia bisa turun dari 1700 tapi mantul di 1600 dan naik lagi. Cuman kan perkaranya itu ya itu. Pas turun lebih dalam jadi cut lossnya nggak rela. Tuh ya. Coba dibiasakan kalau misalnya punya target berani cut loss 3 atau 4%. Pokoknya tiap hari itu cari saham yang disupport yang kira-kira stop lossnya ya 3-4%. Itu aja. Setiap hari kalau nggak dapat hari ini, hari esok ya. Yang penting kan selamat, uang Bapak Ibu nggak dipaksa masuk dan yang resikonya lebih banyak lossnya. Mending 3 hari sekali trading atau 4 hari sekali tapi dapat saham yang sesuai dengan profil resiko risk Bapak Ibu ya. Misalnya 3% ya udah beli. Nah, bisa seperti itu juga ya. Banyak cara untuk mencoba untuk mencari profit yang nggak harus tiap hari. Kalau tiap hari itu harus disiplin cut loss. Itu metode scalping. Setiap hari pasti ada peluang untuk dapat saham-saham yang bisa profit. Tapi disiplin cut loss atau ikut rekomendasi Borneo Trader tuh biasanya ada peluang rebound setiap hari ya. Jadi seperti itu. Untuk EMTK, langsung saja ke saham kelima. Ada SMA yang hari ini akhirnya menguat 9,82% ke harga 246. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMA volumenya juga besar setelah kemarin volumenya kecil dan akhirnya dia breakout 240 resistennya. Jadi apakah ini menarik? Ini sangat menarik. Ya, untuk SMA hari ini dia menyentuh 250 target yang saya buat di Instagram. Ini sudah valid breakout, tapi support kuatnya bukan di 200 lagi, di 220. Sekarang dia ada di area support minor sebelum dia naik ke 280 atau 260 terdekatnya. Jadi apakah ini menarik? Ya harusnya udah tanda-tanda reversal karena sudah di atas EMA 20, EMA 20 sudah melandai, EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas lebih dari 45 derajat, volume meningkat. Jadi menarik untuk SMA. Target terdekat 260 dan potensi besar ke resisten neckline yang semenjak Januari 2022 itu gagal dilewati. Ya harusnya ini sih lewat kalau memang benar kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk SMA juga sudah saya rekomendasikan di hari Jumat kemarin. Saya suruh antri malah ya di bawah di 266 sampai 220. Dapat kemarin tuh kalau yang antri ya, karena low-nya kemarin tuh 222. Jadi yang antri di 226 sampai 222 itu dapat langsung hari ini. Profit taking pun ya nggak masalah. Kalau masih hold aja ya. Harusnya SMA ini aman selama di atas 240. Harusnya dijaga ya support minornya 240. Jadi seperti itu untuk SMA. Langsung saja ke saham ke-6 ada BIRD yang ditutup di harga 1745 menguat 0,28%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BIRD ini dia reject terus support 1700. Kalau BIRD sudah profit taking ya, yang di grup masuk waktu itu pas di tanggal 15 Juni itu saya suruh spec buy tuh. Udah profit taking di 1815, 1800 itu aja target saya profitnya ya. Dari 1700 itu 5%. Dan sekarang dia lagi reject ya. Semoga aja. Ini yang penting ya. Kalaupun mau beli spec buy BIRD, apakah masih bisa? Bisa nih. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1700, jual aja. Berarti gagal. Harusnya ini dijaga 1700-nya. Ini kan dia reject hari ini. Kalau dia masuk lagi berarti yang jaga, yang reject hari ini nggak ada. Ya udah turun lebih dalam ya. Jadi seperti itu untuk BIRD. Semoga aja besok lanjut dengan target mengejar resistennya 1840 sampai 1880. Seperti itu untuk BIRD. Langsung saja ke saham terakhir ada FEMI yang ditutup tadi ARB tapi kemudian bangun dan terkoreksi 4,54% ke harga 525. Transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal FENI ini ya kalau Bapak Ibu yang familiar dengan
salah satu influencer ya, ini barangnya dia tuh udah ngumpulin dari 15 Juni ya, dan ya semalam itu kalau lihat di Instagramnya kan diomongin, tapi habis itu mungkin ada profit taking ya. Jadi kemana arahnya untuk FPMI ini 480 itu support kuatnya, kalau mau bagus ya harusnya dijaga 480 oleh yang naikinnya ini ya. Jadi mungkin FPM ini bisa satu kali lagi koreksi ke 480, habis itu kemungkinan ada technical rebound. Tapi trading di saham seperti ini, saham-saham gorengan ya, kalau bisa ODT kalau udah cuan bungkus saja, karena nggak tahu kapan dia mau guyur ya. Itu mau-maunya dia aja, karena barang dia yang banyak di dalam ini ya. Itu kalau saham-saham gorengan seperti ini itu resikonya tinggi kalau mau profit besar ya, karena ya itu kalau nggak bisa mantengin, nggak pasang auto stop loss profit atau trailing stop, bisa-bisa kena guyur dan dari profit bisa jadi loss atau floating loss. Jadi seperti itu ya untuk FFNI. Mungkin koreksi satu candle lagi, habis itu bisa ada rebound. Cuman main-main cepat lah, ini high risk kalau trading di saham seperti ini. Seperti itu untuk FFNI. Langsung saja ke saham ke-8, ada NICL yang ditutup menguat 9,52% ke harga 115. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NICL juga bagus, dia kembali membuat rounding bottom dan akan menguji 120-122. Kalau itu dilewati lanjut lagi uptrend ya. Dan juga NICL ini kelihatannya dia selalu mempertahankan EMA 20-nya. EMA 20-nya juga di pas harga genap ya 100 dan reject akhirnya rebound. Jadi menarik untuk NICL, cuman ya nggak ideal lah kalau baru beli harga sekarang ya. Wait and see aja dulu, kecuali Bapak Ibu mau scalping, ODT, tahu di mana titik entry dan exitnya, dan disiplin harus ketat juga ya, bisa aja masuk besok kalau momennya bagus di NICL. Jadi seperti itu untuk NICL. Langsung saja ke saham terakhir, ada Raja yang hari ini ditutup menguat tipis 1,57% ke harga 388. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Raja sudah dipucuk dan 400 itu resistennya hari ini gagal lewat dan membentuk candle hammer terbalik. Ini kan dia dalam pembentukan wave 4. Kalau konfirmasinya harus lewat 440 baru itu konfirmasi wave 4 dan kembali uptrend ya. Dan seperti ini kalau dia gagal ya bisa turun lagi. Jadi lebih baik wait and see aja dulu lah. Ini memang harga pucuk, memang volumenya besar, cuman harga pucuk rawan ya, kecuali Bapak Ibu ya trading cepat, punya teknik untuk disiplin set stop loss lah. Karena kalau beli di harga sekarang nggak pakai stop loss, kalau dibawa ke 320 itu cukup dalam kan, dari 380 itu 10%, hampir 15% kerugian. Jadi lebih baik wait and see, sabar aja. Kalau untuk swing trade tunggu aja, pasti nanti dikasih kesempatan untuk masuk ya. Nggak selalu saham selalu di area resisten, area atas pasti dia akan turun ke koreksi ke area support. Di situ baru beli ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.